Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nama saya Dr. Nadia Krupskaya Maliki dari kelas 6 Ibnu Katsir. Hari ini saya akan kultum tentang sejarah sholat tarawih. Materi kali ini saya mengutip dari kultum Ustadz Ali Fitriana. Pada malam Ramadan yang selalu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam hadis disebutkan man kama Ramadana imanuma hisaban uhirolahuma taqabbal min tamrih. Orang yang melaksanakan qiyamul lail plus salat tarawih pasti akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya sebelum dan yang akan datang. Pada sejarahnya Rasulullah SAW telah melaksanakan sholat tarawih dalam beberapa riwayat Sahih Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Abu Hurairah mengatakan dulu Rasulullah sholat pada suatu malam, para sahabat mengikutinya. Kemudian beberapa malam para sahabat mengikuti. Kemudian beberapa malam berikutnya Rasulullah datang lagi ke masjid dan para sahabat pun mengikuti lagi. Ada yang menyatakan sampai 2 sampai 3 malam Rasulullah keluar untuk ke masjid untuk sholat dan diikuti oleh para sahabat. Pada pagi harinya para sahabat membicarakan tentang keluarnya Nabi untuk sholat di malam hari. Pada malam setelahnya Rasulullah ditunggu oleh para sahabat. Namun Rasulullah tidak kunjung muncul. Para sahabat memanggil dengan sebutan as-shalah, as-shalah, tapi Nabi tidak muncul hingga subuh. Pada pagi harinya para sahabat bertanya pada Rasulullah, "Mengapa engkau tidak keluar sebagaimana malam-malam yang kemarin?" Rasulullah menjawab, "Aku takut nanti menjadi kewajiban bagi kalian." Berbicara dengan sholat tarawih, Rasulullah SAW selalu menekankan qiyamu Ramadan, qoma Ramadanan. Sampai menurut sahabat Abu Hurairah, Nabi seakan lupa atau tidak memerintahkan suatu yang fardu. Sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat tetap melaksanakan qiyamu Ramadan pada zaman Abu Bakar, pada awal-awal masa Umar bin Khattab. Namun para sahabat menjalankannya hanya masih sendiri-sendiri. Selang beberapa waktu, ada beberapa sahabat yang menjadikan temannya yang bacaannya bagus untuk menjadi imam agar dia dapat menyimak Al-Quran. Dari situlah Khalifah Umar bin Khattab berinisiatif untuk menjadikan sholat tarawih menjadi sholat berjamaah. Dipilihlah seorang sahabat yang bacaannya bagus, yaitu Ubay bin Ka'ab, untuk menjadi imam terus menjadi imam. Selang beberapa waktu bergantian dengan sahabat Tamim Ambarim dan untuk jamaah perempuan Umar bin Khattab mengangkat Sulaiman bin Harokah sebagaimana kemudian pada zaman Utsman bin Affan, Amirul Mukminin Utsman bin Affan mengangkat Sayyidina Ali sebagai imam sholat tarawih bergantian dengan Abu Mu'ad Al-Qari dan juga mengangkat seorang imam untuk jamaah perempuan yang bernama Arjalah Aftakhofi. Hal itu terus menjadi tradisi umat Islam, tradisi yang baik. Sebagaimana disebutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, nikmatu bid'ah hadi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini sholat tarawih. Sehingga ini menjadi tradisi baik bagi umat Islam. Lalu, berapakah jumlah sholat tarawih? Apakah 8? Apakah 20?
Para ulama telah membicarakannya sejak dahulu kala. Untuk yang berpendapat 8 rakaat, ada dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Jabir bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadana ni'tama rakaah summa autarok. Rasulullah salat pada bulan Ramadan 8 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan sholat witir. Dan ada juga dari hadis yang diriwayatkan yang bersumber dari Aisyah dalam Sahih Bukhari. Ada seorang yang bertanya pada Aisyah, "Kaifanat sholatu Rasulullah fi Ramadan?" Bagaimana sholat Rasulullah SAW di bulan Ramadan? Sayyidina Aisyah menjawab, "Makana yajidu fi Ramadan wa ghairi ala ihda aisyira'ah." Rasulullah SAW sholat pada bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Rasulullah sholat 4 rakaat dan jangan bertanya panjangnya bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sebagian masyarakat kita ada yang menyatakan 4-4-3 dalam sholat tarawih. Ada yang 2-2-2-2-2-3. Karena sholat malam adalah sholatul lailil matna. Sholat malam 2 rakaat. Ini menurut orang yang menjalankan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat. Namun, pendapat ini bukan pendapat yang mayoritas, hanya minoritas saja. Kemudian mengenai pendapat mayoritas ulama, hampir bisa dikatakan sepakat sholat tarawih berjumlah 20 rakaat. Sebagaimana terlaksana di umat muslim di Indonesia dan Masjidil Haram dan masjid besar lainnya. Ini berangkat dari riwayat Ibnu Abbas yang diambil dari Al-Baihaqi dan Ibnu Abbas Syaibah bahwa Rasulullah SAW min sabiki Ramadan. Rasulullah sholat 20 rakaat lalu sholat witir. Dan juga berlandaskan di riwayat Imam Malik di kitab Waqa bahwa menyatakan dulu tarawih 20 rakaat juga diperkuat lagi dari riwayat Al-Baihaqi bahwa dulu pada zaman Utsman bin Affan, pada zaman Ali bin Abi Thalib, semua kaum muslimin melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat hingga menjadi mayoritas sampai sekarang masih tetap 20 rakaat. Alhasil semuanya yang berpendapat mempunyai landasan masing-masing. Sekian, terima kasih kultum dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucapan yang saya berikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.